Ini lagi digerebek oleh 6 Satpol PP, 4 bude dan 2 pakde. Loh kok bude? Iya, soalnya perempuan. Akhirnya Mbak Wars ini nggak bisa berkutik. Karena apa? Karena Satpol PP itu memiliki bukti sebuah foto di mana dia melakukan transaksi keuangan tersebut. Kok bisa, Kak? Kalian itu ya guys ya, Satpol PP di Hongkong itu canggih guys. Pakai jam, watch, Apple Watch ya, dimana dari jam tersebut dia bisa mengambil kamera, bisa mengambil foto kalian dari kamera yang dikalungkannya guys. Dia dikalungin tuh, biasanya itu pakai baju preman ya guys ya, pakai baju biasa aja. Nah dia tuh pakai kalung tuh. Nah di sininya tuh ada kamera kecil, itu bisa kita mengambil gambar dari jam yang dia pakai. Kalian tuh harus pintar. Nih, dia mondar-mandir nih. Dia mencurigai di mana kerumunan tersebut itu banyak orang yang beli ya guys ya. Dia pasti akan mencurigai. Nah, dari situ dia itu keliling ya, cari tempat yang rame. Nah, waspada nih. Tempat yang rame biasanya menjadikan sasaran untuk mereka ya guys ya. Nah, saat itu ada seorang Pak D yang menjelma sebagai preman guys. Dia menggunakan ya biasa yang saya katakan tadi. Nah, dia bisa mengambil gambar dari jam Apple Watch-nya. Saat satu foto saja ada pembuktian pembayaran transaksi jualan kalian, maka dia segera mengambil handphonenya dan menyuruh anak buahnya untuk menggerebek kalian. Yang terjadi pada Mbak Marsini ini. Saat dia sudah memiliki bukti ada transaksi di situ, dia memanggil 6 temannya yang menggunakan seragam Satpol PP Hong Kong ya guys ya. Xu Fan Queen itu guys, kong tuanya itu. Akhirnya datanglah tuh para Xu Fan Queen itu gerebek Mbak Marsini. Langsung diambil. Dari sana. Teman-teman kita yang makan di situ pada ngelongop kayak gini ya guys ya. Apa yang ada di dalam hati mereka? Apakah bisa menolong Mbak Marsini? Enggak. Dia hanya ya Allah melas, ya Allah melas. Nah, mungkin yang orang yang jualan di situnya mungkin cepat-cepat membereskan dagangannya guys ya. Takut razia besar-besaran gara-gara Mbak Marsini ini ketahuan. Akhirnya ayam crispy-nya, masakannya itu bude ya guys ya. Satpol PP itu membantu membereskan dan dimasukkan ke koper. Mbak Marsini kayak orang kepanikan gini, aduh mau minta tolong sama siapa? Nggak bisa. Ada salah satu bude yang narik tangannya Mbak Marsini. Udah suruh diam aja dulu, biarkan Satpol PP ini membereskan dagangannya sebagai barang bukti kedua setelah foto transaksinya ya guys ya. Kalian harus ingat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya udah hari apesnya. Dali-dali guys, Mbak Marsini ini tertangkap yang kedua kalinya. Benar atau enggak? Apakah benar dia ini kasus yang keduanya dengan berjualan yang sama? Oke, kita bahas. Kalau misalkan Mbak Marsini ini memiliki majikan dan tertangkap yang kedua kalinya, apakah bisa dibebaskan lagi? Bisa. Asalkan ada jaminan dari majikannya lagi. Mau nggak majikannya bisa menjamin kedua kalinya? Itu yang jadi masalah. Biasanya majikan itu nggak mau dapat masalah lebih besar ya guys ya. Nah, kemungkinan majikannya ya interminate. Udah terserah polisi deh gimana tuh Mbak Marsini. Karena apa? Karena saat pelanggaran pertamanya, saat dia mengaku bersalah pada hakim pengadilan, dia berjanji untuk tidak melakukan kegiatan ilegal yang lainnya lagi. Itu kalau dia punya majikan ya guys ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, dia mempermainkan yang namanya pengadilan Hong Kong. Apa yang akan terjadi? Hakim marah, jelas deportasi langsung. Ciao lalai Fanyanaya. Itu ya guys ya, kalau dia punya majikan. Tapi kalau posisinya dia adalah anak peperan ya guys ya, anak luaran yang memiliki izin tinggal tapi tidak boleh bekerja. Kalau ini pelanggaran yang keduanya, apa yang terjadi? Apakah boleh bisa bebas lagi? Enggak ada kata ampun. Pulang, lecau lalai hayanai. Dan Mbak Marsini tidak bisa balik ke kos-kosannya untuk membereskan barangnya atau sisa uangnya yang dia simpan di rumahnya. Makanya buat kalian ya guys ya, buat anak peperan ya, buat kalian yang bekerja di luar part time, jangan simpan uang kalian di rumah atau kos-kosan. Kalau memang kalian punya rezeki, cepatlah kirim ke rekening Indonesia. Supaya apa? Mengantisipasi saat kalian melakukan part time dan ketahuan melakukan ilegal, setidaknya kalian punya tabungan dari hasil kerja kalian. Jangan sampai kalian itu bye-bye, uangnya di kos-kosan nggak bisa diambil lagi. Karena apa? Karena saat kalian sudah tertangkap melakukan pekerjaan ilegal sekali, 2 kali, itu nggak ada kesempatan kalian untuk kembali ke kos. Nggak ada tuh polisi tuh nyuruh ya, udah kamu pulang dulu, ambil deh barang-barang kamu di kosan. Nggak ada guys kayak gitu.
Ya udah, uang yang ada yang kamu bawa saat itu ya udah, itu adalah hak kamu. Gitu ya guys ya. Jadi saya nih warning ke kalian ya, buat anak overstay yang memiliki part time atau anak veteran, jangan simpan uang cash. Karena apa? Karena sial kalian nggak pernah tahu guys. Dan polisi nggak mungkin memberikan kesempatan kalian untuk membereskan barang dan uang-uang kamu. Kok Kak Jazizam ngajarin kayak gitu? Ya saya juga manusia ya guys ya. Saya memiliki hati. Kasihan juga ya guys ya. Karena kalian capek kerja kayak gitu banting tulang. Ya setidaknya saat kalian dideportasi kalian punya tabungan. Namanya orang bersalah ya guys ya. Tapi ya kita juga harus memprotek diri. Ya mungkin itu warning aja. Nah gimana Kak kasusnya Mbak Mars ini? Ini buat warning kepada kita semuanya. Apa yang terjadi kalau ini terjadi pada kalian? Mumpung ini Pak D grebek besar-besaran di jualannya Mbak Mars ini, biar kalian yang berjualan di situ sebagai contoh. Apakah mau minggu depan kalian yang digerebek? Mau? Enggak kan? Untuk itu, apa salahnya kalian free dulu guys? Bulan April Mei ini Hello Hong Kong sudah diterapkan, di mana pemerintah itu mengajak turis-turis datang. Otomatis salah satu destinasi wisata dari turis itu adalah pasar turis Mongkok. Itu adalah destinasi mereka ya guys ya untuk berkunjung. Mereka juga pasti akan melalui itu yang namanya jembatan Mongkok. Udah banyak banget tuh di situ teman-teman kita ya. Oke guys, sekali lagi, denda untuk berjualan di Hong Kong apa sih? Dendanya 2 tahun guys. Dan ini uang 50.000 dolar Hong Kong, sekitar 100 juta. Oke. Mungkin ini pembelajaran untuk kita semuanya. Udahlah guys, ojo ngoyo ya guys ya. Mungkin Mbak Mars ini termasuknya orang yang damsam. Kenapa Kak orang yang damsam? Damsam itu apa? Serakah. Dimana dia berjualan karena banyak pelanggannya, dia memperbesar jualannya lebih besar lagi. Dimana saat dia menjual banyak lauk dan banyak menu makanan di situ, maka semakin banyak untung yang dia dapat. Jelas. Kalau misalkan ini bisa mendapatkan untung 1.000 dolar, 2.000 dolar dalam sehari, ya saya percaya. Oke. Tapi apakah kalian mau mengikuti jejak Mbak Mars ini? Tapi Kak, saya melakukan tersebut karena saya banyak tanggungan Kak. Banyak tuntutan hidup, banyak bayar hutang Kak. Ya maka dari itu guys, saat kalian tidak menjadi orang yang bersyukur, maka Allah memberikan ujian ke kalian juga berat. Banyak lagi ujiannya. Saat kalian merasa 100 dolar itu nggak cukup, Allah itu akan memberikan ujian itu lebih. Kalian mengeluarkan 100 dolar itu. Kecuali kalau kalian bersyukur ya guys ya. Insya Allah nikmat. Malah rezeki yang berkah tuh ngalir. Gak percaya, buktiin aja. Karena saya udah membuktikan ya guys ya.